Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Happy Swap Family dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kembali kita bertemu dalam renungan harian pagi hari ini. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Satu hal kami bersyukur kalau kami masih bisa ada pagi hari ini, semua karena kasih karunia-Mu. Ajarkan kami pagi hari ini untuk membuka hati dan pikiran kami, menerima setiap kebenaran. Belajar Tuhan untuk kami sama-sama berubah dan menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Berbicaralah Allah Roh Kudus, biarlah apa yang akan hamba-Mu bagikan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan kami juga berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tema renungan hari ini saya ingin membawakan tentang turutilah teladanku atau follow my lead. Ya, ikutin teladan saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bawakan ini karena beberapa waktu yang lalu gitu ya, ada terlibat pembicaraan dengan anak saya gitu. Nah, waktu pas terlibat pembicaraan dia sempat bilang kayak begini, Mami, aku pengen belajar bawa renungan. Hah? Saya bingung kan, kenapa bisa begitu? Terus dia bilang, iya, kayak opa, kayak dedi, kayak mami gitu, bisa bawain renungan, dia bilang gitu. Terus saya bilang, boleh Darlin, boleh. Kalau kamu mau belajar bawain renungan, kamu juga harus belajar untuk bisa mengerjakan dan menjalani apa yang kamu bawakan. Itu yang saya bilang. Satu hal yang saya bangga sama Tuhan Yesus adalah saat dia bilang dia ingin mengikuti, dia ingin menirukan opanya, papanya, dan mamanya. Itu satu hal yang saya bilang, Tuhan terima kasih ya, kalau sampai Tuhan kami bisa membuat dia tuh termotivasi untuk bisa melayani Tuhan sedari dia kecil. Nah, hal yang sama juga saya sempat bilang waktu pas saat itu ada Zoom wanita, Bapak Ibu Saudara. Terus ada membahas soal temanya apa gitu, terus menyinggung soal orang tua. Nah, di situ mama saya sempat bilang gini, iya, bersyukur nih Sheila mau mengasihi omanya, merawat gitu kan, mau nganter gitu. Nah, terus saya bilang gini, saya bisa begitu. Di Zoom itu ya, saya bilang saya bisa begitu karena mama saya sudah melakukannya terlebih dahulu. Dulu mama saya dan papa saya merawat nenek, menurut buyut ya. Saya manggilnya dulu Coco, jadi mamanya oma saya gitu. Itu tinggal sama kami waktu saya masih SD, waktu kami masih tinggal di daerah Bekasi gitu. Dan saya melihat bagaimana mama saya dan papa saya begitu mengasihi Coco saya gitu. Bahkan ada waktu dimana waktu pas dia sakit, dia maaf ya Bapak Ibu Saudara tidak bisa bangun, buang air besar sampai di ranjang gitu. Walaupun istilah kata secara manusia mungkin geli-geli juga gitu ya. Tapi saya melihat bagaimana mereka tidak protes, tidak mengeluh, dan mereka tetap merawat nenek saya, dicebokin, dimandiin, dibersihin Bapak Ibu Saudara. Di situ saya melihat dan saya bilang, saya akan saya akan meneladani apa yang mereka lakukan. Dan itu tanpa sadar, perbuatan teladan yang diberikan itu berbunyi dan terus tertanam dalam hati saya sampai saat ini. Dan apa yang saya lakukan kepada nenek saya gitu, itu karena berdasarkan apa yang saya pernah lihat dari orang tua saya dulu. Itu pula yang waktu anak saya bicara seperti itu, saya bilang, wah Tuhan terima kasih ya. Ternyata selama ini dia melihat, dia memperhatikan cara kami, cara opanya, cara omanya melayani Tuhan. Kita membuka di dalam ayat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Bapak Ibu Saudara sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan mengatakan kita harus mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah kepada anak-anak kita terutama.
Kenapa? Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Saya merasa melihat gitu ya, bagaimana dulu saya juga dididik sama papa mama saya tuh, hal-hal seperti itu. Makanya saya bisa mengajarkan anak saya. Makanya waktu teladan itu Bapak Ibu Saudara, perbuatan kita, apa yang kita lakukan di rumah itu akan lebih berbunyi ketimbang apa yang kita omongin lewat mulut kita. Memang benar, kita harus mengajarkan secara mulut pun kita harus ngajarin, kita kasih tahu. Ayo nak, baca firman Tuhan ya, pagi-pagi bangun, jangan lupa berdoa. Kalau mau belajar, mau ulangan, ayo berdoa dulu. Di dalam segala hal kita omongin tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita. Tetapi lebih daripada perkataan yang kita ajarkan, perbuatan kita lebih berbunyi Bapak Ibu Saudara. Karena percayalah, tanpa kita ajarkan, saat dia melihat apa yang kita lakukan, itu akan tertanam dalam hatinya, akan tertanam dalam pikirannya, dan dia akan mengikuti. Tanpa dia sadari itu akan dia ikuti. Kenapa? Hal-hal yang baik akan diikuti. Makanya kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena hal-hal yang buruk pun itu akan diikuti sama anak-anak kita. Jadi bukan cuma hal yang baik Bapak Ibu Saudara, hal-hal buruk pun akan diikuti sama anak kita. Perkataan-perkataan yang tidak membangun, kalau kita lagi ngomong sama orang, kalau kita lagi bicara kepada pasangan kita di rumah, kepada suami atau kepada istri, anak-anak akan melihat bagaimana caranya papanya memperlakukan mamanya, cara mamanya memperlakukan papanya, itu terlihat. Saya bukan membanggakan anak saya karena ini kenyataan Bapak Ibu Saudara. Saya seringkali suka melihat dia nih ya, suka bilang ini, udah mami nggak usah, Darlin aja nih yang siapin buat daddy. Dia siapin nasinya, dia siapin makanan buat papanya, dia ambilkan minuman buat papanya. Kenapa? Karena itu yang suka saya seringkali lakukan Bapak Ibu. Bukannya saya juga maksudnya membanggakan diri, enggak. Tetapi memang setiap kali kalau misalnya itu kan saya mempersiapkan segala sesuatunya untuk suami saya, untuk anak saya gitu. Dan si anak ini ternyata melihat. Jadi ada timbul satu keinginan, dia juga mau belajar kayak begitu gitu loh. Dia belajar untuk melayani orang tuanya gitu. Dan wah, saya bilang saya bersyukur Tuhan, saya bangga gitu punya anak yang luar biasa. Dan itu juga bisa saya lakukan, kenapa? Karena saya belajar dari orang tua yang luar biasa. Kenapa orang tua saya bisa begitu? Karena mereka juga belajar dari orang tua mereka. Banyak value-value juga yang mereka pelajari. Begitu pula dengan suami saya. Apa yang diajarkan orang tuanya, itu dia turunkan kepada anak-anaknya. Untuk berkata yang benar, harus sopan saat bicara. Makanya waktu pas kenapa dia bisa menjadi anak yang sopan? Karena dia melihat bagaimana papanya, bagaimana mamanya saat bicara, saat menyapa orang tua, saat mengucapkan salam, itu dia lakukan. Kenapa? Karena dia melihat. Tanpa disuruh, anak itu akan mengikuti apa yang kita lakukan. Hal-hal yang tidak baik pun akan bisa dia ikuti kalau kita melakukan hal yang tidak baik di hadapan anak kita. Termasuk soal macam-macam Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan salahkan kalau misalnya suatu saat anak kita ada omongan yang tidak baik, ngomong nih sama temennya, atau ngomong sama orang lain, terus kita bilang, ya ampun, kok kamu bisa sih ngomong kayak gitu kan. Jangan suka ngomong kayak gitu ya, itu hal yang gak baik. Ya, benar, itu omongan kita, itu benar, kita harus ngajarin, kasih tahu sama anak kita. Gak boleh ya nak, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Tapi yang harus kita tanyakan, kenapa dia bisa kayak begitu? Entah dia melihat dari apa yang dia tonton, mungkin tontonan-tontonan, ya, atau dari orang tuanya, atau dari siapa orang yang lebih banyak ada di dekat dia. Karena anak itu tidak akan mungkin ngomong begitu aja nyeplos sendiri tanpa dia punya sumbernya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi yang saya mau tekankan di sini bagaimana peranan orang tua yang sangat penting untuk kita bisa memberikan teladan, sehingga kita akan bisa bilang, ya, seperti Paulus pernah bilang, turutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Dan ada ayat lain di dalam Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15 mengatakan seperti ini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, ya, kata Yohanes nih, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi dikasih tahu dalam firman Tuhan, juga dikasih tahu apa yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus, dia mau murid-muridnya lakukan. Dan murid-muridnya juga mengajarkan kepada semua orang untuk bisa menuruti teladannya. Dan kita juga bisa mengajarkan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama kepada anak-anak kita. Karena penting sekali Bapak Ibu Saudara, akan menjadi apa itu anak nantinya.
tergantung dari nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kebenaran, teladan-teladan kebenaran yang kita lakukan di dalam rumah. Itu yang akan membuat si anak bisa mengerti dan menjadi apa kemudian hari. Bapak Ibu Saudara, makanya waktu kemarin saya membantu anak saya membawa, dia mau belajar membawakan renungan. Oke, saya bilang nggak apa-apa, kita bantu gitu, kita ajarkan. Dan saya juga bilang minta izin sama guru-guru sekolah minggu, minta izin sama Bapak Gembala. Dan dengan antusias dia mempersiapkan segala sesuatunya, Bapak Ibu Saudara. Persis kalau saya sama suami saya, ya ampun, persis banget ya kayak caranya kalau gitu, sama kayak kita ngomong gitu loh, sama kayak kita waktu bawain firman gitu, sama gitu. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat kalau yang punya anak-anak di sekolah minggu, karena nanti dia akan bawakan itu di sekolah minggu gitu ya Bapak Ibu Saudara. Bukan promosi ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini kenyataan dimana saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, ini loh, waktu kita melakukan satu hal yang baik gitu ya, maka itu akan dituruti sama anak-anak kita. Makanya dari sekarang Bapak Ibu Saudara belajar setialah melayani Tuhan, setialah melayani Tuhan. Lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan, karena waktu pas kita melakukan pelayanan, anak-anak kita juga akan melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia lihat, oh papa mamanya pelayanan. Jadi kalau suatu saat nanti ada doa doa pengerja gitu ya, anak-anak dibawa, nggak apa-apa. Anak-anak ikut serta dalam Zoom, nggak apa-apa. Karena kalau setiap Selasa suami saya selalu bilang, Darlin harus ikut dalam ibadah Zoom. Darlin masih kecil, nggak apa-apa, Darlin belajar. Kan suatu saat Darlin akan melayani Tuhan. Dan itu yang dia lakukan setiap hari Selasa. Dia duduk dengan kami, walaupun dia nggak ngerti yang diomongin kali ya Bapak Ibu Saudara, tetapi dia dengar, dia belajar. Oh, kalau nanti jadi pengerja, jadi pelayan Tuhan itu seperti ini. Oh, ada loh doa-doanya. Oh, ada loh bersekutu loh kayak gini loh. Oh, ada latihannya loh. Ada loh seperti ini. Jadi dia belajar Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah yang saya ingin menyampaikan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Bagaimana kita mengajarkan ya, seperti Ulangan 6 ayat 6 dan 7, dan juga seperti Yohanes 13 ayat 15. Bagaimana kita mengajarkan berulang-ulang kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Dan kita memberikan teladan supaya anak-anak kita, orang-orang di sekeliling kita, generasi di bawah kita, itu bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Ya, itu aja Bapak Ibu Saudara. Saya tidak panjangan pada pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk mari kita datang sama Tuhan. Kalau saat-saat ini mungkin kita belum melakukannya, dan kita mau hari ini waktu mendengar firman ini kita mau bilang, Tuhan, iya Tuhan, saya mau belajar menjadi teladan, terutama dalam rumah saya terlebih dahulu, mengajar anak-anak saya. Mari kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih buat kepercayaan-Mu untuk memberikan kami sebuah keluarga. Bapa, ajarkan kami untuk bisa menjadi teladan. Bagi kami yang sudah menikah, yang sudah mempunyai anak, ajarkan, hamba berdoa, ajarkan kami supaya kami mau belajar menjadi teladan buat anak-anak kami. Baik dalam perkataan, baik terutama dalam perbuatan, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kami melayani Tuhan, supaya anak kami bisa meniru apa yang kami lakukan. Bapa, aku berdoa memberkati para orang tua, beri mereka hikmat untuk bisa mengajar anak-anak mereka dalam roh takut akan Allah. Bukan hanya memarahi mereka, tetapi mengajar dan mendidik mereka akan kebenaran firman Tuhan. Menjadi seorang yang baik di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk para anak-anak yang mereka mungkin belum menikah Tuhan. Mereka boleh belajar mempersiapkan diri mereka. Kalau mereka nanti masuk ke dalam pernikahan, mereka tahu mereka harus berbuat apa. Mereka yang sudah menjadi kakak, menjadi yang mempunyai adik-adik, mereka boleh menjadi kakak-kakak rohani, kakak-kakak yang benar Tuhan, yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi adik-adik mereka. Terima kasih Bapa, hamba selesai bicara, tetapi biar Allah Roh Kudus, firman-Mu itu terus merema dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh melakukan, dan seperti apa yang disampaikan menjadi tema kami tahun ini, kehidupan kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap untuk memberikan teladan dan siap berubah, katakan bersama saya, amin. Bapak Ibu Saudara ingat, memberikan teladan itu adalah hal yang harus kita lakukan. Belajar untuk membagikan gaya hidup kita kepada anak-anak kita dan generasi di bawah kita.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.